Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, adik-adik semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari virus corona ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan satu materi yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang pengukuran. Nah, di materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang penyelidikan IPA, di mana penyelidikan IPA itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan pengamatan, kedua ada tahapan mencari inferensi atau membuat inferensi, dan yang ketiga mengkomunikasikan. Nah, pengukuran ini sendiri merupakan salah satu kegiatan dari pengamatan ya. Ketika kalian mengamati atau misalkan ketika kalian melakukan suatu pengukuran, misalkan mengukur tinggi badan atau berat badan, itu kalian sedang mengamati pengamatan untuk memperoleh data seperti itu ya. Oke, kita mulai. Jadi pengukuran ini merupakan salah satu proses dari pengamatan yang tujuannya untuk membandingkan besaran satu dengan besaran yang lain yang sejenis ya. Nah, besaran satu dan besaran yang sejenis ini, kenapa harus sejenis? Karena kalau misalkan kalian membandingkan suatu benda ya, yang dibandingkannya itu harus sama. Misalkan berat ya dengan berat, kemudian tinggi dengan tinggi. Jadi nggak bisa kalau misalkan kalian membandingkan yang berbeda. Contohnya gini, kalau misalkan kalian membandingkan antara kecepatan atau misalkan waktu dengan panjang atau dengan berat, itu tidak bisa. Atau yang lebih ekstrimnya adalah kalian membandingkan misalkan besarnya gunung atau tingginya gunung Ciremai dengan besarnya kasih sayang orang tua kalian terhadap kalian, atau kasih sayang kalian terhadap orang tua. Itu tidak bisa. Nah, tadi kan dibahas tentang yang namanya besaran. Apa sih besaran itu? Jadi besaran itu merupakan salah satu yang bisa diukur. Suatu yang bisa diukur itu dinamakan besaran. Contohnya apa? Contohnya waktu ya, atau detik, kemudian panjang, berat, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang yang tidak bisa diukur itu bukan besaran. Contohnya apa? Ya tadi kasih sayang, kemudian rasa cinta, ya, rasa marah, gitu, rasa sakit, itu tidak bisa diukur. Kayak gitu ya. Itu yang dinamakan besaran. Nah, kemudian dalam proses pengukuran itu ada yang dinamakan satuan ya. Jadi satuan itu apa? Satuan itu yang menggambarkan hasil daripada pengukuran. Jadi hasil pengukuran itu biasanya berupa nilai atau berupa angka dan satuan. Nah, satuan itu sendiri nanti ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, apa satuan baku itu? Jadi satuan baku merupakan satuan yang memiliki standar. Maksudnya apa? Jadi ketika kita melakukan suatu pengukuran, misalkan panjang, satuannya itu apa? Kalau panjang pasti dikaitkan dengan meter atau sentimeter atau milimeter ya, meter intinya seperti itu. Nah, kalian diminta untuk mengukur suatu meja yang sama dengan penggaris misalkan ya. Nanti hasilnya itu akan sama, akan bisa diakui meter, misalkan 1 meter, 2 meter, dan sebagainya. Jadi ada standarnya, standar di dalam sistem internasional. Kemudian ada lagi satuan tidak baku. Nah, itu satuan yang tidak memiliki standar. Kenapa satuan yang tidak memiliki standar? Jadi contohnya gini, kalian tadi si meja tadi yang sudah diukur menggunakan penggaris, kalian diminta lagi untuk mengukur meja yang sama tapi menggunakan jengkal tangan kalian. Nah, kalau misalkan dengan satuan baku, hasilnya kan sama. Mau siswa A dan siswa B disuruh mengukur, itu hasilnya sama. Sedangkan kalau misalkan satuannya tidak baku, kalian diminta mengukurnya dengan jengkal tangan. Ya, siswa A dan siswa B diminta mengukur meja tersebut dengan jengkal tangan. Terus ditanya, siswa A berapa ukuran dari meja tersebut? Menurut siswa A adalah, oh, meja tersebut panjangnya adalah 5 jengkal tangan saya.
Sedangkan siswa B menjawab, oh tidak, meja tersebut panjangnya itu 6 jengkal tangan saya gitu. Nah, itu akan berbeda ya. Benar nggak pengukurannya? Ya benar, tapi tidak bisa disamakan, tidak ada standarnya seperti itu. Misalkan nih Bapak mengukur meja, menurut Bapak si meja tersebut hanya 4 jengkal, menurut kalian misalkan 5 jengkal. Kenapa? Karena ukuran dari jengkal tangan ini berbeda ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, satuan tidak baku itu contohnya adalah hasta. Hasta tuh ukurannya seberapa? Jadi hasta tuh seperti ini. Nah, dari ujung jari yang paling panjang sampai ke sikut ini satu hasta. Jadi kalau misalkan hasta ini juga merupakan satuan yang tidak baku. Kenapa? Karena tidak ada standarnya. Jadi siswa A, siswa B, siswa C, siswa D, semua siswa ketika disuruh mengukur dengan hasta itu hasilnya akan berbeda-beda. Ya meskipun sama itu tidak akan sama persis ya. Mungkin hanya mirip-mirip saja seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah depa. Nah, kalau depa berarti kalian rentangkan tangan kalian gitu ya. Nah, itu juga sama, itu tidak akan sama. Itu ya yang dinamakan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu apa? Jadi notasi ilmiah itu sebentar. Nah, notasi ilmiah itu adalah bilangan yang dituliskan sebagai hasil dari bilangan A ya dengan bilangan berpangkat yang disebut orde. Nah, jadi di sini ada contohnya. Misalkan 140.000 kita ingin rubah menjadi notasi ilmiah, maka kita bisa tuliskan menjadi 1,4 ya, 1,4 dikali 10 pangkat 5. Kenapa menjadi 10 pangkat 5? Ini kita lihat 0 di belakang angka ya, jadi ada 1 dan 4, kemudian 0-nya ada berapa? Nah, 0-nya kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, itu kemudian digeser lagi ke setelah 4 itu digeser 1 jadi 1,4 ya, komanya ditambah 0-nya ditambah jadi 5. Nah, 10 pangkat 5, jadi 140 itu sama aja dengan 1,4 dikali 10 pangkat 5. Kalau misalkan bilangannya itu ribuan, ratusan, jutaan, miliaran, nanti pangkatnya itu bernilai positif ya. Selama bilangannya bukan bilangan desimal, berarti nanti ketika dirubah menjadi notasi ilmiah itu pangkatnya akan menjadi positif ya. 1,4 dikali 10 pangkat 5. Nah, pangkat 5-nya itu positif. Seperti itu. Contoh lain, gimana kalau misalkan pangkatnya negatif nih? Contohnya adalah yang kedua 0,0037 sama dengan, nah ini kita rubah jadi 3,7 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Kita geserkan. Kalau misalkan soalnya angkanya adalah angka desimal itu yang 0,0 atau koma-komaan, itu kita pindahkan komanya ya, 0, nanti komanya pindahin 1, 2, 3, 4 sampai komanya di belakang 3, jadi 3,7 kali berapa kali pindahnya komanya itu 3 kali, berarti tinggal dikali 10 pangkat min 3 seperti itu. Nah, kenapa min 3 ya? Karena bilangnya adalah bilangan negatif ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh lain, misalkan nih ada angka 1 miliar. 1 miliar itu nolnya berapa ya? Berapa? Ya pokoknya nih 1 miliar nolnya 9. 1 miliar itu kalau misalkan kita tuliskan dengan notasi ilmiah, kita tuliskan menjadi 1 dikali 10 pangkat. Nah, lihat nolnya ada berapa? Nah, ada
9, berarti 1 kali 10 pangkat 9. Seperti itu ya. Jadi jumlah 0 di belakang angka 1 itu ada 9. Jadi kita tuliskan 1 kali 10 pangkat 9. Nah, 9-nya positif atau negatif? Oh, positif. Kenapa? Karena 1 miliar ini, yang contoh ini bukan merupakan bilangan desimal. Ya. Nah, sekarang kita rubah nih, kita balik jadi 0,000000001 ya. Nah, ini menjadi berapa? 1 kali berapa nih? Nah, kita juga sama. Pindahkan komanya. Koma itu pindah berapa kali sampai ke belakang 1 ya. Pindahkan sampai si komanya itu berada di belakang angka 1. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 10 pangkat 9 ya. 10 pangkat min 9. Ingat ya, kalau bilangannya desimal berarti pangkatnya menjadi negatif gitu. Nah, notasi ilmiah ini biasanya digunakan ketika kita menggunakan bilangan-bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Nah, kalau misalkan kita menuliskan misalkan 500 juta miliar, itu kan nolnya terlalu banyak, memakan tempat dan ribet. Jadi caranya adalah dengan mengganti menjadi notasi ilmiah. Nah, contohnya apa nih? Contohnya adalah radius ke matahari. Radius ke matahari itu adalah ukurannya ya, sepanjang 696 juta meter ya. Nah, kita rubah menjadi notasi ilmiah. Ini kita bisa tuliskan menjadi 69,6 ya kali 10 pangkat, kita lihat nolnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Terus ditambah ke belakang 9, berarti ada 7, positif 7. Atau bisa juga kita tuliskan menjadi 6,96 dikali 10 pangkat 8 meter. Itu radius matahari. Contoh lainnya adalah radius hidrogen. Radius hidrogen itu ukurannya sama dengan nih, kalau tuliskan 0,00000000053. Nah, nolnya ada sekian gitu ya. Kita tuliskan menjadi notasi ilmiah. Nah, kita bikin menjadi 5,3 dikali, kita pindahkan komanya berapa kali? 1 2 3 4 5 benar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, komanya berpindah 11 kali. Berarti 5,3 kali 10 pangkat minus 11. Nah, seperti itu. Ini ya, ini fungsi dari notasi ilmiah. Jadi notasi ilmiah itu untuk menyederhanakan. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan tentang pengukuran dan notasi ilmiah serta satuan baku dan satuan non baku. Silakan kalian catat materi yang penting, inti-intinya silakan kalian catat. Kemudian jangan lupa isi absennya. Dan Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.